Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Dan mengurangi mobilitas ya. Nah, sekarang kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional Maju Tak Gentar. Ayo semuanya semangat. Siap. Kondisi kerusakan lingkungan dan upayanya seperti apa. Lalu kita nanti akan membuat satu produk yang untuk meningkatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Ya. Jenis-jenis pekerjaan. Di bidang apa saja pekerjaan itu? Yang pertama, yang menghasilkan jasa dan benda. Jasa dan barang. Nah, tadi maju tak gentar membela yang benar, berarti kita itu harus rajin belajar ya. Tidak kenal waktu. Ilmu itu adalah harta karun yang tidak akan pernah habis ya, dan itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, coba kamu perhatikan gambar ini. Terlihat? Ya. Apa yang terlihat pada gambar? Sampah. Ya, apa Restu? Sampah. Sampah. Lalu yang menyebabkan ini tadi kata Restu ada sampah. Apa sih sebabnya? Kita membuang sampah sembarangan. Iya, membuang sampah. Akan terjadi apabila di sekitar rumahmu terdapat kondisi seperti ini. Membersihkannya. Iya. Kalau sampah ini terus menumpuk di sekitar rumah kita akan terjadi apa? Banjir. Iya, betul. Apa? Rifki ulangi. Banjir. Banjir. Apa yang seharusnya dilakukan untuk mengurangi kondisi terjadi? Dan membersihkan selokan-selokan. Membersihkan selokan, iya. Terjadinya banjir, lalu timbulnya berbagai penyakit yang berkembang di air yang tercemar, lalu berkurangnya ketersediaan air bersih. Air sungai akan kekurangan oksigen dan membahayakan kehidupan ikan-ikan di dalamnya. Lalu tanah di sekitar kita juga menjadi kurang subur karena tadi airnya tercemar ya. 4 bagi sumber daya alam. Tadi seperti tadi, apabila lingkungan kita rusak, maka dapat menyebabkan sumber daya alam kita terganggu ya. Bagaimanakah agar kita dapat memanfaatkan sumber daya alam kita dengan sebaik-baiknya? Untuk menjaga sumber daya alam, apa sih yang harus kita lakukan? Menanam pohon. Yang pertama, ini gambar pertama. Ya, apakah ini dapat meningkatkan sumber daya alam? Gambar yang kedua, tidak, karena terjadi ya, dengan cara mengurangi penggunaan plastik. Lalu ini lihat, sedang apa ini? Menyiram tanaman. Apakah menyiram tanaman dapat meningkatkan sumber daya alam di sekitar kita? Ya, lalu ini berbarengan, tidak meningkatkan sumber daya alam, tetapi akan merusaknya. Nah, ada banyak cara untuk menjaga alam yang tadi kita sebutkan.
tidak membuang sampah di sungai atau tidak membuang sampah sembarangan. Lalu tidak membakar sampah, karena dengan membakar sampah nanti terjadi polusi udara ya. Lalu kita harus menghemat energi. Dan yang keempat, menggunakan kembali atau reuse. Yang kelima, menanam pohon. Dan yang terakhir, melarang perburuan liar. Masih banyak lagi cara kita untuk menjaga alam ini ya. Siapa yang tahu cara kita untuk menjaga alam? Apa lagi sih? Kita akan membuat salah satu produk yang akan meningkatkan sumber daya alam di sekitar kita. Ya, kenapa sih Ibu meminta? Nah, kita akan memanfaatkan sampah-sampah itu menjadi sesuatu yang berguna, ya, untuk meningkatkan sumber daya alam. Nah, sudah dibuat kelompok seperti ini. Nanti kita membuat PSD. Apa PSD itu? PSD itu adalah fotosintesis bakteria. Jadi nanti nutrisi tanaman dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Nah, sekarang Ibu akan bagikan dulu LKPD. Nanti LKPD-nya ada yang per kelompok dan ada yang perorangan ya. Lalu kita menyiapkan bahan dan alat untuk membuat PSD. Botol plastik sudah disiapkan, mangkok sudah disiapkan, sendok juga sudah disiapkan, telur, MSG, air kolam atau air biasa, dan nanti tali. Ada tali ya. Apa fungsinya ini? Nanti kita pelajari. Kita membuat ini di luar kelas ya, supaya kita bisa melihat sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Masih semangat tidak? Masih? Kalau masih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Oke. Tepuk semangat. Lagi sambil bersemangat. Ayo silakan. Botolnya, coba angkat ke atas botolnya. Ya, kita memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi sesuatu yang berguna. Oke, sekarang kita keluar dengan rapi dan tertib sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Tatanin di balai atikan hiji baktinya kelemaksarakan, ngolah tanah diajar pepelakan, di sekolah barudak saruka bunga. Yuk ayo urang ngebon di sekolah. Yuk Lalu tadi telur ya, telur, mangkok, lalu ini MSG, resin ya, tahu? Pupuk apa? Biasanya digunakan untuk macam. Sekarang kita gunakan untuk isi tali. ngalatih ka Sudah parikelan siap kita praktekkan berdasarkan kelompoknya. Ayo sekarang kelompok 1 sebelah sini, kelompok 1 geser sebelah sini. Nah, duduknya berputar, ayo berputar. Nah, ayo putar sini ya. Kelompok 2, kelompok 3 geser. Silakan bawa alat-alatnya masing-masing, mangkok 1 buah, telur 1 buah, sendok 1 buah, masing-masing ketua kelompoknya ke depan. Ya, silakan. Yaki, Ibrahim, Pandu, depan ambil buku. urang ngebon di sekolah. Yuk hayu rembuk jukung sauy
dauna lebetkeun buahna ngalatih ka parikelan mapagbag Jangan takut kotor ya. Caranya dengarkan dulu. Caranya nanti telurnya dipecahkan, masukkan ke dalam lalu dicampur dengan MSG 1 sendok. Botolnya sudah diisi air? Sudah? Sudah diisi air segini? Ya kalau yang belum favorit. Kalau yang boleh itu yang bagus itu air sumur atau air kolam ya. Silakan yang diisi dulu. Tatanin di balai atikan hiji baktinya kelemah sarakan ngolah tanah diajar pepelakan di sekolah barudak saruka bunga yuk ayo urang ngebon di sekolah Isinya sesuai dengan penduduk yang diberikan. Yang kurang diisi lagi. hejokeun dauna Yang kurang diisi lagi ya. buahna ngalatih ka parigelan mapagbag jaga hirupan Jangan dikuat, jangan dikuat. urang ngebon di sakola yuk ayo rembug jukung sauyunan hejokeun dauna lebetkeun buahna ngalatih ka parigelan mapagbag jaga hirupan Ada kelas 1 dan kelompoknya. Nah sekarang langkah yang kedua yaitu pecahkan telurnya terlebih dahulu. Tatanin di Sekarang balai ibu akan tambahkan hiji baktinya kelemah sarakan ngolah tanah Yang sudah diajar pepelakan di sekolah barudak saruka bunga yuk ayo urang ngebon di sekolah yuk ayo rembug diaduk sampai tercampur rata semuanya. Ya, aduk. ngalatih ka parigelan mapagbag jaga hirupan Tidak ada yang yuk ayo Istrinya. urang ngebon di sekolah Nanti tetap dulu juga yuk ayo bisa dimanfaatkan sauyunan hejokeun dauna lebetkeun buahna ngalatih ka parigelan mapagbag jaga hirupan sudah. Ya, tuh, simpan saja di bawah, nggak usah diangkat, bawah aja. Nah, sudah. Kalau sudah, kamu masukkan ke dalam ya, masukkan ke dalam botol 1 sendok saja. Gantian. Pelan-pelan. Iya, bagus. Yuk. Ya. Sudah dimasukkan 1 sendok, ditutup lagi botolnya. Mangkoknya dikumpulkan dulu di depan. Mangkoknya dikumpulkan dulu di depan. Mangkoknya dikumpulkan dulu di depan. Ya. Sudah? Kalau sudah, kita berdiri lagi. Berdiri, pegang botolnya. Pegang botolnya. Pelan-pelan berdirinya.
buat supaya tidak keluar airnya. Kocok, kocok. Pakai tenaga. Ya. Terus pakai tenaga sambil. Apa saja tadi bahan-bahannya? Telur, garam, MSG, botol, air. Nah, itu untuk membuat apa? PSB. Untuk membuat apa? Manfaatnya apa? Iya, membuat nutrisi bagus untuk apa ini? Kelompok 2 jempol. Oke, sudah dikocok semuanya. Nah, kalau sudah dikocok, karena ini membuat PSB itu membutuhkan sinar matahari yang baik. Terkena sinar matahari ya. Nanti hasilnya ada yang warnanya seperti ini, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah pekat, tergantung kondisinya masing-masing ya, tergantung perkembangannya di dalam botol itu. Nah, untuk itu kita cari sekarang di mana kira-kira yang terkena sinar matahari langsung, sebelah sana ya. Nah, tadi apa sih gunanya talinya? Untuk digantung di tempat yang terkena sinar ya. Ini ibu bagi satu kelompok 2. Silakan nanti dibagi lagi. Nah, lihat. Ini kita tali ya. Tali. Nah, boleh duduk lagi. Saya talinya benar-benar kuat. Tali. Nah, seperti ini semuanya, ayo ditali, dibagi 2 ya, bagi 2 aja. Dan pastikan benar-benar kuat. Pastikan 2, 3. Nah, itu adalah cara-cara membuat PSB untuk nutrisi tanaman ya. Sekarang kita cari tempat yang terkena sinar matahari. satunya nggak bawa. Nah, PSB ini ya yang sudah kita gantungkan di sini setiap hari harus dikocok ya. Setiap hari harus dikocok seperti ini. Setiap hari tapi pagi hari dikocok supaya nanti tidak ada endapan ya. Jadi semuanya tercampur. Oke, paham? Paham? Kita lanjutkan. PSB itu fungsinya untuk nutrisi tanaman ya. PSB itu untuk nutrisi tanaman ya. Ya, PSB itu bisa didiamkan selama 14 hari ya. Selama 14 hari didiamkan dulu, tetapi tadi jangan lupa setiap hari harus nanti. Nah, setelah kamu tadi membuat proyek pemanfaatan barang bekas dari botol bekas, barang apa yang kamu hasilkan? PSB. Apa manfaat dari barang yang sudah kamu buat tadi? Apa tadi? Untuk nutrisi tanaman. Lalu apakah barang yang kamu buat
dijual? Bisa dijual tidak? Bisa dijual ya. Dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau mau dijual, nanti kamu bisa kasih label seperti ini. Akan lebih menarik ya. Lihat, lebih menarik. PSB, misalkan nanti buatan kelas 4C, kemudian jual nanti KW. Nanti kita jual ya untuk menyuburkan tanaman dan juga menutrisi tanaman. Yang pertama, kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dengan cara mengelola sumber daya alam, dan yang kedua misalnya sumber daya alam itu pertanian, peternakan, perikanan dan perindustrian disebut aktivitas produksi. Jadi kegiatan ekonomi yang tadi kalian lakukan itu adalah aktivitas produksi. Nah, aktivitas produksi itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang. Tadi botol bekas yang kamu gunakan sudah tidak ada nilainya, tidak ada harganya, dibuang begitu saja. Tetapi dengan pembuatan PSB, botol itu akan berguna kembali ya, dan juga bisa dijual. Oke. Nah, ada di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian. Kira-kira tadi PSB yang kita buat di bidang apa? Di bidang pertanian. Yang keras di bidang apa? Pertanian. Dan juga ada jasa, ya. Nah, sekarang silakan kamu lanjutkan mengerjakan LKPD. Ada kegiatan 1, 2, dan 3. Kelompoknya, anggota kelompoknya siapa saja, bahan dan alat yang digunakannya apa saja, lalu langkah-langkah pembuatannya tadi seperti apa ya? Paham? Kelompok nggak usah ditulis materinya. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Coba apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kelompok 1 apa? Kurang kompak, sekali lagi. Kelompok 2? Pembuatan PSB. Kelompok 3? Kegiatan ekonomi. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Seru. Happy? Senang? Masih semangat? Yuk, semangat! Sekali lagi, tepuk semangat! Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tadi kita sudah mempelajari sebab dan akibat dari kondisi kerusakan lingkungan dan dapat memberikan upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Juga membuat produk untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar dengan cara pembuatan PSB dengan memanfaatkan botol bekas ya. Lalu kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi yang kita lakukan tadi adalah aktivitas produksi. Nah, pembelajaran hari ini pesan-pesannya kita harus merawat bumi, berguru pada bumi, bersahabat dengan bumi, dan melestarikan bumi. Ya, dimulai dari sekarang. Siap untuk merawat bumi? Siap. Sayang pada bumi? Sayang. Nah, besok pembelajaran selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara agar tidak ada sampah di sekitar kita ya. Gimana sih caranya supaya tidak ada sampah di sekitar kita? Caranya nanti kita pelajari besok. Yuk sayangi bumi, mau? Mau. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum pulang,
Kita berdoa terlebih dahulu. Yang dipimpin oleh Esa. Silakan Esa ke depan. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Anak-anak hebat Ibu, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hati-hati ya kalau yang belum dijemput, tunggu di tempat penjemputan.